Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara bagaimana kabarnya teman-teman. Mudah-mudahan keadaannya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membagikan atau men-share video masih pembukuan BRI Link, namun saya buat dengan spreadsheet. Kalau kemarin sudah saya buat dengan spreadsheet, itu yang dicatat hanya uang cash ya. Kalau ini sudah lengkap. Saya memang lagi seneng mainin spreadsheet karena saya pikir adalah solusi. Spreadsheet itu aplikasinya ingin online, bisa diakses dari mana saja ya. Itu menggunakan komputer maupun monitor lewat handphone, bisa juga untuk sekedar monitor ya, untuk melihat saja gitu. Itu bisa digunakan di handphone juga. Namun tidak terbebani dengan sewa domain dan hosting. Karena kita tahu kalau misalkan yang pakai website itu harus ada biaya berlangganan begitu ya. Karena memang saya pun bayar lagi gitu untuk sewa domain dan hostingnya. Tapi di spreadsheet ini semuanya gratis gitu ya. Tool-toolnya gratis gitu ya. Tidak ada lisensi. Terus hostingnya gratis juga gitu. Jadi ya tinggal pakai saja lah, istilahnya seperti itu. Hanya memerlukan kreativitas dalam membuatnya gitu. Ternyata banyak sekali yang bisa digali di spreadsheet ini, tidak monoton seperti di Excel saja begitu ya. Kalau Excel mungkin ada Visual Basic-nya. Kalau spreadsheet itu ada JavaScript. Jadi sudah dilengkapi dengan JavaScript. Nah, saya di sini sudah melengkapi dengan JavaScript untuk memudahkan penginputan dan menampilkan menu seperti ini. Nah, ada ini kan menu transaksi, menu data. Nah, kalau pindah-pindah sheet mungkin bisa juga ya seperti ini, pindah-pindah sheet seperti ini, tapi akan lebih mudah seperti ini. Nah, jadi sudah ada menunya gitu ya. Ini drop down gini, turun ya. Itu kalau misalkan mau input transaksi, ini sudah di input, mau lihat input jasa transaksi, jenis transaksi itu masuk ke sini kan. Misalkan mau kembali ke inputnya, tinggal diklik, dia akan kembali ke sini. Nah, ini dijalankan dengan JavaScript, karena kalau tanpa itu tidak ada ya menu yang di spreadsheet khususnya begitu. Ini ada jadi gabungan antara formula yang tersedia di spreadsheet, di Google Spreadsheet itu sudah default ya, karena spreadsheet itu mirip dengan Excel. Nah, ditambah dengan JavaScript, lumayan hasilnya lumayan memuaskan lah ya. Di sini saya sudah ada tampilan transaksi. Nah, di sini sudah ada nama kasir, di sini ada nomor faktur, di sini tanggal. Nah, ini nomor faktur atau invoice lah, sama saja. Ini jam, ini pelanggan, di sini ada kode transaksi, di sini ada jenis admin. Ketika dicentang ini jadi admin luar, ketika di uncentang jadi admin dalam. Ini untuk nominal, dan yang diisi itu hanya yang putih-putihnya saja ini ya, di kolom yang putihnya saja. Dan itu pun kalau diperlukan. Yang paling pokok adalah mengisi nomor faktur, mengisi tanggal, jam, kasir, dan nominal begitu. Oh, udah sama kode transaksi pastinya ya. Nah, ini jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 yang wajib diisi. Kalau kesininya yang ini bisa diisi atau tidak ya gitu. Nah, nanti di sini akan adminnya akan otomatis gitu ya. Kita akan lihat bagaimana otomatisnya. Kita klik 2 kali di sini akan keluar kodenya. Nah, seperti ini transfer. Nah, ini akan keluar ya keterangannya, transfer sesama BRI 10K sampai 1 juta gitu ya. Nah, ini sudah keluar adminnya berapa nih, 5.000 ya kan, potongan banknya 3.000, total masuk, total keluar, karena belum masukin nominal. Ketika kita masukin nominal, ini akan menghitung otomatis. Nah, total masuknya 155, total keluarnya 153. Di sini ada lebih jelas ya. Jadi diterima cash 155.000, dikeluarkan BRI 153.000 gitu. Ini untuk memudahkan ya. Tahu di sini bisa juga dibaca cash masuk sebesar 155.000 dan BRI keluar sebesar 153. Oh, ini agak ketutup. Nah, tutup ya. Nah, seperti itu. Ini untuk memudahkan untuk teman-teman memahaminya ya. Kalau kita ganti ke misalnya ke tarik tunai ya, ke tarik tunai. Nah, ini kodenya TTB. Ini kodenya bisa dibuat nanti ya. Saya akan bahas di kita saat membuat jenis transaksi. Di sini ada tarik tunai via BRI 50K sampai 1 juta. Ini adminnya sudah ada ya kan. Ini potongan banknya 0. Ya begitu ya.
Kalau misalkan memang tidak ada potongan bank. Biasanya tarik tunai memang tidak ada ya. Untuk tadi kan kita sudah melihat ada menu jenis admin ya, ada admin dalam dan admin luar. Ini posisinya admin dalam. Ketika admin dalam ini diterima BRI, yang masuk ke BRI berarti begitu ya. Yang diterima itu maksudnya diterima oleh kita ya. Yang dikeluarkan itu dikeluarkan oleh kita. Jadi oleh pemiliknya. Jadi yang diterima oleh pemilik agen BRI itu 155.000 masuknya ke BRI, yang dikeluarkan bentuknya cash sebesar 150.000 itu kalau jenis transaksinya jenis adminnya itu admin dalam. Coba kita lihat kalau misalkan admin luar. Nah, seperti ini. Admin luar di BRI akan diterima 150.000, yang dikeluarkan adalah 145.000 gitu. Kenapa begitu? Karena si adminnya udah langsung dipotong dari nominalnya. Karena kan si ini dibayar cash ya. Admin luar itu dibayar cash gitu. Jadi pelanggannya membawa uang cash gitu ya. Menarik 150.000 dan diberikan kita terima lagi 5.000 gitu ya. Kita misalkan gini lah analogi, kalau dipanjangkan ya, kita kasih 150.000 ke pelanggannya ngasih lagi kita 5.000 gitu ya dari adminnya. Berarti kan kalau di total sama aja 145.000 jatuhnya kan yang keluarnya begitu. Nah, di sini kita bisa pilih, ini ada 3 ringkasan. Ini saldonya itu akunnya itu bukan hanya 3 ya. Ini banyak di sini. Bisa sampai 50-an akun ditambahkan. Hanya saja di sini sebagai yang pentingnya saja. Misalkan kita mau lihat cashnya saja sampai 3 akun saya sediakan. Ini untuk mempermudah saja gitu ya. Jadi ketika transaksi ini berapa jatuhnya keluar masuknya gitu. Jadi aplikasi ini yang paling penting adalah dalam membuat jenis transaksi ini nih. Ini memang akan cukup ribet, tapi enak sih Excel itu buatnya itu bisa di copy paste begitu ya. Tinggal di copy paste, edit gitu ya. Itu enak gitu. Jadi di sini kan ada kode transaksi nih, TFB 001 misalnya. Transfer sesama BRI dari 10K sampai 1 juta. Jadi ini tuh untuk ini ya untuk nominalnya, jadi nominal 10K sampai 1 juta pakai ini, jadi pakai kode ini ketika ada transaksi yang nominalnya 10K sampai 1 juta gitu ya. Adminnya 5.000, potongannya 3.000. Kalau misalkan ada 1 juta, jadi turunannya itu kita harus buat gitu ya. Misalkan ada transfer BRI itu sampai kita punya di sini kan saya sampai 50 juta nih, dia udah buat nih sampai 9 nih, TFB 009. Nah, ini bisa di copy paste, jadi biar gampang itu tinggal copy gini gitu ya, copy terus pastekan ke bawah, nanti tinggal edit aja ini namanya. Terus ininya akan otomatis kalau di drag di sini kan, nah gini ya. Nah, ini tinggal ditarik begitu nanti otomatis jadi TFB 003, 004 ke bawahnya 005 sampai seterusnya begitu. Nah, di sini sesuaikan adminnya dan potongan banknya. Ini saya masih banyak yang belum dibuat ya. Ini kalau misalkan komplit nanti harus dibuat satu-satu nih. Ada transfer dari BRI ke bank lain begitu ya. Nanti adminnya juga akan berbeda. Dan ini bisa dipakai juga bukan cuma transaksi, tapi di sini ada pengeluaran nih, ya kan? Ada gaji pegawai cash. Nah, ini kan akun keluar, ini akun masuk gitu ya. Kalau misalkan pengeluaran ini akun keluarnya saja yang diisi, akun masuknya tidak perlu gitu. Nah, kalau ini artinya kan akun masuk cash. Jadi ketika ada transfer itu kan yang masuk adalah cash, yang keluar adalah BRI. Kalau misalkan ada pengeluaran murni itu ya. Nah, ini misalnya biaya operasional, yang keluar adalah cash misalnya gitu. Biaya operasional ini tulis ya keterangannya biar tidak tercampur. Nah, jadi biaya operasional dibayar pihak cash begitu ya. Nah, nanti yang keluarnya tuh cash gitu. Jadi pengeluarannya lewat cash. Ada juga ini kayak biaya listrik nih, dipotongnya nanti yang motongnya BRI gitu. Nah, ini karena di akun keluarnya ini BRI. Nah, ini yang paling penting adalah di sini di jenis transaksinya. Nah, di sini kita bisa buat kita bisa sampai 50 ya buat akunnya. Misalkan akun berangkas begitu ya. Bisa juga untuk memindahkan. Ini otomatis sudah ada rumusnya, jadi sudah otomatis nanti. Dan begitupun dengan laporan-laporannya. Nah, jadi di sini ada laporan ya, ada summary nih. Nah, di sini ada per hari. Ini kalau kita buka seperti sini. Nah ini ada
ada ininya ya, ada jenis transaksinya. Ini berapa kali, satu kali, totalnya 4 kali gitu ya. Satu hari nih dalam tanggal 24 begitu. Ini tanggal 25. Ini juga bisa dikecilkan begitu kalau misalkan ingin ringkas. Tapi kalau ingin detail tinggal dibuka begitu. Ini total adminnya, ini total potongan banknya. Jadi kalau per hari kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini dalam satu hari 5.000 ya. 5.000 de hari tanggal 24 gitu ya. Tanggal 25-nya dapat 5.000 juga. Jadi labanya di mana? Kita bisa lihat labanya sudah ada di All Summary Report, kita lihat. Nah, ini labanya. Nah, di sini di All Summary Report kita bisa memasukkan indikator-indikator jenis transaksi apa saja yang termasuk pemasukan. Jadi kita bisa pilih gitu ya. Kita buat dulu misalkan nanti di jenis transaksinya, pengeluaran apa gitu. Nah, kita masukkan ke indikator ini. Nah, misalkan kalau kita misalkan buat yang out 005 gitu ya, pengeluaran apa gitu. Ini pendapatan ya, in 003 misalnya. Ini kebetulan baru saya bikin 2 gitu ya. Ada sharing fee BRI sama pendapatan jasa gitu. Nah, ini masih 0. Nah, kita coba kalau misalkan ada pendapatan lain ya, ada sharing fee misalnya. Menu input. Nah, kita coba nah, ini sharing fee misalnya dapat sehari kecil aja ya, 35.000 bisa masuk. Nah, ini kan kelihatan ya sini oh, ini harusnya kosong ya. Oh, ini nanti saya rubah lagi nih jadi 0 bisa. Berarti cepat ya. If ini tidak sama dengan kosong, maka nih jika kosong kan 0. Nah, seperti ini ya. Jadi diterima dan di ininya sudah benar nih. Jadi kita bisa input ya, bisa input setelah seperti ini. Ini kan ada pemasukan sharing fee gitu ya. Ini jamnya, ini adminnya, ini tidak perlu, bisa di strip. Tuh, kita input. Nah, transaksi berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat di detail transaksi. Nah, ini nomor 7 ya tadi BRI. Masuk 35.000, keluar 0, admin 0, ini 0. Begitu kita akan lihat di laporan ya. Di laporan summary report. Nah, dia akan bertambah. Jadi adminnya pendapatan admin 11.250 dari admin. Dari ini 35.000 jadi totalnya 46.250. Nah, ini pengeluaran tadi ya, potongan banknya 6.000. Ini belum ada biaya lain ya selain itu. Coba kita kecilkan seperti ini. Ini bisa di print dan udah tinggal print ya, udah enak, bagus. Udah saya coba untuk di print juga pas di kertas di landscape. Nah, di sini ada. Nah, selain itu, selain laba rugi ya, ini laba bersihnya udah ketahuan ya, 40.250 sudah dipotong ini pengeluaran. Nah, di sini ada perbandingan modal dengan laba rugi. Jadi modal seberapa, total modal berapa, dapat keuntungannya berapa, itu kira-kira berapa persentasenya berapa gitu ya. Nah, ini harus kita juga masukkan yang termasuk modal itu apa saja. Lagi-lagi ini di kode transaksi. Jadi ini kan ada di sini ya kode transaksi, data jenis transaksi. Nah, di jenis transaksi ini kan saya sudah buat nih SAB nih, saldo awal BRI. Ini yang masuknya BRI gitu ya. Saldo awal cash, yang masuknya cash, ininya kosong, tidak ada karena memang ini masuk saja ya gitu. Nah, nanti saldo awal pulsa murah nih, kan pulsa murah masuknya gitu. Jadi nanti dimasukkan juga kalau misalkan ada saldo awal lain, misalnya saya buat ya SAM misalnya untuk mandiri, misalnya saldo awal mandiri begitu. Kita pilih di masuknya mandiri belum masuk ya, BCA aja deh, saldo awal BCA ini biar gampang aja, pakai apa, SAC udah ya, SAC udah, BCA SAA lah gitu ya. Nah, ini 0, ini 0 begitu. Nanti kalau misalkan kita input transaksinya berarti ini SAC tadi ya, atau bisa dimasukkan juga kalau kita udah ingat, udah sering, tinggal gini. Tuh, cepet kan. Ini nominalnya misalnya modal awalnya 5 juta untuk Bank Mandiri, Bank BCA ya. Nah, ini jangan lupa jangan sama. Nomor faktur sudah ada, transaksi belum nih, tunggu nih, belum kerekam. Nah, berhasil ditambahkan. Kita lihat di sini SA001 ini BCA masuk 5 juta ya gitu. Jadi di mana tadi? Di laporan summary report ya. Nah, ini tinggal masukkan lagi yang tadi kita buat SA1 5 juta. Jadi totalnya udah ketahuan 15.500.000 modal awalnya. Nah, di sini
sudah ada rangkumannya. Dari modal awal sebanyak 15.500.000 mendapatkan total laba bersih sebanyak 40.250. Persentasenya berarti 0,26%. Gitu. Jadi keuntungannya itu 0,26% dari total modal. Ini sebagai indikator ya, bagaimana grow usaha kita gitu ya. Mungkin agak bingung ya teman-teman ya, agak memang yang bingung itu mungkin di sini nih di jenis transaksi. Tapi kalau misalkan udah paham nih gampang. Kalau udah paham memahami gitu ya. Ini kan ada kode, ini kode dibuat, terus ini juga dibuat gitu ya. Nah, yang harus dipahami adalah akun masuk dan akun keluarnya gitu. Apa yang mau dibuat gitu. Kalau misalnya kita harus tahu dulu kalau tarik tunai itu berarti misalnya tarik tunai BRI ya. Tarik tunai menggunakan BRI gitu. Berarti BRI-nya akan akan masuk gitu ya, akan bertambah dan cash akan keluar karena diberikan ke konsumen. Oh, berarti di sini ini ya tarik tunai. Nah, ini. Nah, kan di masuknya saya coba biar kelihatan. Nah, ini kan mana tadi tarik tunai ya, tarik tunai. Nah, ini tarik tunai akun masuknya BRI, akun keluarnya cashnya seperti ini gitu. Atau kita bisa juga pindah saldo, misalnya untuk pindah saldo kita buat juga gitu ya. Pindah saldo dari P misalnya awalnya P, jangan P ya, P ya, M mutasi lah ya, B A gitu ya. Berarti BRI ke BCA gitu kan. Kita harus kodenya harus gampang diingat ya, disesuaikan saja lah. Pindah saldo BRI ke BCA. Nah, berarti saldo yang keluarnya saldo yang masuknya adalah pindah saldo dari BRI. Jadi dari BRI ke BCA berarti yang bertambah adalah BCA gitu ya. Jangan kebalik. Yang berkurang adalah BRI. Ini kan akun keluarnya ya. Yang berkurang berarti keluar, yang bertambah adalah masuk gitu. Dan pindah saldo dari BRI ya, dari BRI lah biar lengkap, dari BRI ke BCA begitu. Nanti ketika di input kan akan seperti ini. Tadi apa? MBA tuh kan udah ada keluar langsung, nominalnya 150.000 saja, 1,5 juta gitu ya. Nah, nanti si ininya akan berpindah. Sini kan BRI nih 4 juta ya, 4.379 kita lihat ya akan berapa. Nah, ini jadi 2.879 karena sudah dikurangi tadi, sudah pindah ke BCA dan saldo BCA bertambah. Kita lihat di saldo BCA-nya. Tadi kan saldo BCA berapa ya awalnya tuh? Lupa lagi saya. Data akun. Nah, ini BCA jadi 6 juta. Oh, tadi 5 juta ya. Tadi 5 juta modal awal kan 5 juta. Kita bisa lihat di sini modal awalnya tadi. Di laporan summary report. Nah, ini kan modal awalnya 5 juta. Nah, ada perpindahan dari dari BCA tadi ke dari BRI ke BCA gitu ya. Jadi saldonya yang BRI berkurang, yang BCA bertambah. BCA jadi 6.500.000, yang BRI jadi 2.879 ya. Sisa saldonya ya, ini sisa saldonya ya, sebelah kanan. Jadi kita bisa tambahkan lagi ke sini. Atau mau dari uang cash nih mau kita tarik, misalnya kita simpan di rumah, berarti masukkan ke berangkas. Berarti kita harus buat misalnya cash MC itu berangkas BK lah 01. Pindah saldo dari cash ke berangkas. Ini berarti cash, ini masuk ke berangkas, masuk ke berangkas gitu. Hapus dulu. Nah, kita input coba ya. Kode transaksinya tadi MCK, jadi MCK ya. Kakus ya. MCK nominal 500.000 misalnya. Jangan sedikit, 2 juta lah ya. Kita mau tarik 2 juta disimpan di berangkas. Jadi seperti ini. Kita coba input, transaksi berhasil ditambahkan, sudah masuk ya, sudah masuk. Kita lihat di saldo akunnya. Nah, berangkas jadi salah ya. Salah tadi, kebalik berarti bikinnya. Ini salah nih. Akun masuknya berangkas. Akun ininya. Nah, saya juga kebalik ya. Cash ini cash mohon maaf, kebalik seperti ini. Kita bisa, ini sebetulnya gampang editnya, tinggal edit gini aja. Berangkas, ini cash. Nanti otomatis di saldo akunnya, 2 juta, cashnya berkurang karena ini keluar ya, tadi udah keluar 2 juta. Seperti itu. Ini di adminnya di total labanya tetap nggak ngaruh ke total laba kalau pindah saldo itu ya.
nambah modal, itu tidak nambah ke ini ya, ke rugi laba, karena rugi itu laba itu indikatornya adalah admin dan pemasukan gitu ya. Admin pelanggan plus pemasukan lain ditambah dikurangi pengeluaran termasuk potongan bank begitu ya. Itu indikatornya seperti itu. Mungkin mudah-mudahan jadi inspirasi ya teman-teman kalau misalkan mau buat sendiri yang seperti ini, atau teman-teman mau saya buatkan, atau mau konsultasi bisa melalui WhatsApp saya, atau bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan suka dengan video ini di like, kalau tidak suka dislike. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.